Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Doktora Suhaida MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu evaluasi dalam pembelajaran IPS. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nika Octavia Anissa Asri dengan NIM 2009537 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Asri Mulyani dengan NIM 2005485, Nika Octavia Anissa Asri dengan NIM 2009537, Rania Roka dengan NIM 2001779, dan Suci Dwi Pratami dengan NIM 2006838. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada Asri untuk membacakan materi yang pertama. Kepada Asri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Asri Mulyani dengan NIM 2005485. Di sini saya akan membahas evaluasi dalam pembelajaran IPS. Evaluasi pada hakikatnya adalah penilaian program, proses, dan hal pendidikan. Dalam pembelajaran IPS, evaluasi memiliki pengertian penilaian program, proses, dan hasil pembelajaran IPS. Evaluasi pembelajaran IPS yang berkesinambungan sebaiknya dilakukan terus-menerus sesuai dengan keterlaksanaan pembelajarannya. Evaluasi seperti ini merupakan barometer atau pengecekan apakah proses yang berlangsung itu dapat diikuti dan dipahami oleh peserta didik, serta seberapa besar penguasaan atau pemahaman peserta didik. Menurut John M. Eckel dan Hasan Sadili tahun 1983, secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut Staffelbeam dan kawan-kawan, tahun 1971 mendefinisikan evaluasi sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative, yang artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Kemudian, evaluasi menurut Kumano tahun 2001 merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu, menurut Kalan-Gessi tahun 1995, evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Sejalan dengan pengertian tersebut, Jainul dan Nasution tahun 2001 menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Asri telah membacakan materi. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Evaluasi pembelajaran mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian. Kemudian, bila ditinjau dari tujuannya, evaluasi pembelajaran dibedakan atas evaluasi diagnostik, selektif, penempatan, formatif, dan sumatif. Lalu, bila ditinjau dari sasarannya, evaluasi pembelajaran dapat dibedakan atas evaluasi konteks, input, proses, hasil, dan output. Selanjutnya, saya persilakan Rania untuk membaca materi. Kepada Rania, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Saya Rania Roka dengan NIM 2001779 akan melanjutkan materi mengenai karakteristik evaluasi pembelajaran IPS. Evaluasi pembelajaran IPS pada setiap jenjang pendidikan memiliki karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia siswa. Organisasi materi pendidikan IPS pada tingkat sekolah dasar menggunakan pendekatan secara terpadu. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik tingkat perkembangan usia siswa SD yang masih pada taraf berpikir abstrak. Materi pendidikan IPS yang disajikan pada tingkat sekolah dasar tidak menunjukkan label dari masing-masing disiplin ilmu sosial. Materi disajikan secara tematik dengan mengambil tema-tema sosial yang terjadi di sekitar siswa. Kemudian selanjutnya, ada karakteristik evaluasi dengan penilaian tes. Yang pertama, validitas. Syarat ini menuntut keabsahan tes, dalam arti soal-soal yang diberikan benar-benar sesuai untuk mengukur dan mengungkapkan kemampuan yang menjadi tujuan instruksional. Kemudian yang kedua ada reliabilitas. Tes memberikan hasil yang konsisten dan mantap. Hasilnya tidak menunjukkan perubahan atau penyimpangan seandainya diterapkan untuk mengukur kemampuan seseorang. Kemudian yang ketiga, objektivitas. Soal-soal tes seharusnya memberikan hasil sebagaimana adanya, tidak dipengaruhi oleh pemberi tes atau guru yang melakukan pengukuran atau faktor pengganggu lainnya. Kemudian yang ketiga, ada efisiensi. Yang keempat, efisiensi. Tes dapat dilaksanakan secara mudah, tidak memerlukan banyak waktu, tenaga, dan biaya, tetapi bisa memenuhi tujuan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua ada karakteristik evaluasi dengan penilaian non-tes. Yang pertama ada penilaian keterampilan. Untuk mengetahui keterampilan seseorang, diperlukan tes perbuatan. Dalam melaksanakan tes ini, perlu diperhatikan dan dibedakan antara hasil perbuatan dan proses pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada penilaian dengan membuat karangan atau laporan. Dari hasil karangan siswa dapat diketahui seberapa jauh kemampuan siswa tersebut. Karena untuk membuat karangan diperlukan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi karangan. Kemudian yang ketiga, penilaian dari segi afektif. Aspek ini bersangkutan dengan perasaan dan sikap seseorang terhadap suatu stimulus. Aspek tujuan afektif mempunyai kedudukan penting dalam pengajaran IPS, karena seringkali cara dan alasan seseorang melakukan sesuatu perbuatan lebih perlu diperhatikan daripada jenis perbuatan itu sendiri. Yang keempat, ada skala pilihan. Skala pilihan menyediakan daftar sebanyak 3-5 pilihan. Skala pilihan dapat digunakan untuk observasi, wawancara, angket, juga mengukur sikap, kebiasaan, ataupun minat. Kemudian yang kelima, ada studi kasus. Studi kasus diperlukan untuk mempelajari peserta didik yang bertingkah laku ekstrim. Di sekolah menengah, studi kasus dilakukan terhadap siswa yang bertingkah laku ekstrim, mengganggu, dan perlu bantuan khusus. Kemudian yang keenam, ada portofolio. Pendekatan portofolio adalah suatu penilaian yang bertujuan mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam mengonstruksi atau merefleksi suatu pekerjaan atau tugas dengan mengumpulkan bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dikonstruksikan oleh siswa, dan selanjutnya dapat dinilai oleh guru. Kemudian yang ketiga ada karakteristik evaluasi dengan penilaian otentik. Beberapa karakteristik penilaian otentik yaitu yang pertama, penilaian merupakan dari proses pembelajaran, bukan terpisah dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, penilaian mencerminkan hasil proses belajar dari kehidupan nyata, tidak berdasarkan kondisi yang di sekolah. Dan yang ketiga, menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran, metode yang sesuai karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ramina telah menyampaikan materi. Selanjutnya, saya persilakan kepada Suci untuk membaca materi terakhir. Kepada Suci, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Suci Dwi Pratami dengan NIM 2006838 akan melanjutkan materi mengenai hakikat evaluasi pembelajaran IPS di SD. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada ilmu yang berkaitan BSNP 2006-159.
Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Terdapat bentuk-bentuk evaluasi dalam pembelajaran IPS di SD. A. Tes bentuk isian. Terdapat wujudnya, ragamnya, yang isinya ada isian dan melengkapi pertanyaan, identifikasi atau asosiasi. Dan yang ketiga, keberatan terhadap bentuk isian. Yang B, bentuk penilaian efektif. Yang pertama ada ragam benar salah, ragam betul salah, ragam iya tidak, ragam kelompok, dan ragam pembetulan. Yang C, bentuk menjodohkan, diantaranya wujudnya, sistem penomoran, dan sistem penjodohan. Dan yang terakhir, bentuk penilaian pilihan ganda. Terdapat wujud tes pilihan ganda dan beberapa kriteria terhadap bentuk tes objektif pilihan ganda. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Suci telah menyampaikan materi. Selanjutnya ada kesimpulan. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita akan mengetahui perkembangan hasil belajar, intelijensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan kepribadian siswa atau peserta didik, serta keberhasilan sebuah program. Proses evaluasi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan pelaporan. Tujuan dilaksanakannya evaluasi proses dan hasil pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian hasil pembelajaran oleh setiap peserta didik. Karakteristik dari pendidikan IPS adalah pada upayanya untuk mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya ataupun kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.